Salam semuanya. Hari ini kita renungkan cerita mengenai Simon, yaitu penyihir. Di kitab Kisah Para Rasul, pasal ke-8 ayat ke-9. Apa yang dikatakan? Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ini merupakan statement daripada Simon yang merupakan penyihir dan dia melakukan banyak mukjizat. Gelagatnya seolah-olah sangat penting. Demikian kehidupan daripada Simon. Tetapi setelah dia bertemu dengan Filipus, maka ia bertobat. Apa yang dikatakan di ayat Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Setelah dia ketemu dengan Filipus dan ia menjadi orang yang percaya dan dibaptis. Apakah orang yang dibaptis yang melihat mujizat itu telah benar di hadapan Tuhan? Banyak sekali pendapat yang memiliki suatu pandangan bahwasanya orang yang telah dibaptis, bertobat, melihat mujizat, mungkin ke gereja, melayani, itu telah menjadi suatu jaminan akan keselamatan. Tetapi marilah kita lihat di pasal ke-8 kitab Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 21 sampai ke-23. Apa yang dikatakan? Petrus berkata kepada Simon, karena Simon ingin membeli kasih karunia akan tumpang tangan dan Roh Kudus turun. Ingin membeli. Tetapi apa yang ditegur oleh Petrus? Di ayat 21 demikian firman Tuhan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Merupakan teguran Petrus kepada Simon. Walaupun Simon telah dibaptis dan menjadi pengikut daripada Kristus yang difirmankan atau diinjili oleh Filipus, tetapi hatinya belum lurus, hatinya penuh dengan kejahatan yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu Petrus menegur Simon. Dari cerita ini kita memetik sesuatu, baik diri kita ataupun siapapun. Marilah kita introspeksi. Apakah hati kita lurus di hadapan Tuhan? Kita sebagai pengikut Tuhan bukan cuma masalah dibaptis, ke gereja, melayani, persembahan, dan lain sebagainya, tetapi membicarakan hati. Ikut Tuhan, kita bukan saja sebagai pengikut, tetapi kita harus memiliki hati yang lurus, yang murni di hadapan Tuhan. Murni, tidak ada yang tahu.
Bahkan sebagai gembala ataupun pendeta ataupun majelis ataupun siapapun jemaat, semua tidak ada yang tahu ataupun kelihatan isi hati, tetapi Tuhan tahu isi hati setiap manusia. Marilah kita benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia, tetapi kita harus benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. God bless.